Gue sampai akhir mundur ini melepas jabatan ketua fraksi dan juga masih wakil ketua komisi E. Dalam proses beberapa kali gue dipanggil tuh gue sempat sampaikan kepada beberapa elit partai kritik gue terhadap kenapa waktu itu Rembuk Rakyat tidak memasukkan nama Pak Anies dan nama Pak Prabowo. Bahwa kami berdua dan gue rasa gue sangat yakin yang keluar-keluar selama ini tuh tidak pernah punya niat dari awal memang menjadikan ini hanya batu loncatan gitu. Kan sekarang kelihatan nih setelah nggak ada Anies misalnya kita mau ngapain kayak gitu secara policy. Hampir 7 tahun gitu ya di PSI juga pasti punya kekurangan, punya salah gitu ya. Gue juga minta maaf gitu ya, karena kita sama-sama anak muda yang punya cita-cita mimpi sama. Langkah ini tidak akan menyurutkan kita untuk terus berjuang sama-sama dan kita selalu terbuka untuk bisa berkolaborasi memperjuangkan Indonesia yang lebih baik lah. Oke, welcome to Total Politik dan gua sudah kedatangan 2 anggota DPRD DKI Jakarta yang sedang berpolemik. Idris Ahmad dan Ara Sostroamijoyo. Halo. Selamat malam. Lu udah berapa kali sih gue wawancara? 2 ya. 2 ya. Lu baru pertama ya, Des? Pertama ya? kali. Yang dulu Wildan ya lu ya? Ya. Ya, Wildan datang ke tempat lu waktu Total Politik masih nomaden. Ya. Kalau sekarang lu yang nomaden kan. Iya, bro. Jadi gimana nih DPRD DKI ini sekarang setelah tidak ada Pak Anies sudah lengang dan sepi. Apalagi Om P udah menyalek DPR RI, gue lihat kan ada billboardnya di sini Om P. Oh iya. Pas gue lewat kehalang pohon, bos. Besoknya hilang tuh pohonnya. Hilang tuh pohon. Gua telepon, Budi telepon. Om, gua telepon dulu nih kepala dinasnya nih. Langsung benar. Pras for GP. Ya, gimana pasca Anies ini DPRD DKI gimana situasinya? Ya mungkin karena pasca Anies 2022 akhir 2022 kemarin terus kita masuk tahun 2023 di mana mungkin hampir semua entitas politik di DPRD itu sedang mulai memanaskan mesin ya. Oh, udah mau tarung ya, mau tarung di ya. 2024 kan. Jadi persiapannya mulai awal 2023 tuh memang nuansa manasin mesinnya sangat terasa sih. Paten. Nah, lu pun berdua udah mau tarung nih sekarang apa gimana? Tarung dari mana, Bos? Yeah. Nah, tapi lu gimana sih di PSI sekarang? Ya jadi sambil menjawab polemik juga kita per 25 Agustus kemarin itu berarti pas 4 tahun setelah kita dilantik kita membuat surat pengunduran diri dari keanggotaan partai politik Partai Solidaritas Indonesia. Nah kemudian sekarang sedang berproses itu surat untuk pergantian sebagai PAW. anggota dewan. Ya. PAW. Oke, berarti mundur dari PSI lu juga ya, Idris? Ya, mundur. Nah, ini pertanyaan standar, ya kan? Gimana ceritanya? Ya, apakah ini keputusan yang tiba-tiba atau memang keputusan yang sudah berjalan lama gitu? Mungkin Idris dulu deh. Oke, jadi kalau menurut gue sih, gue pribadi sih proses ini udah lama sebenarnya. Mulai lama bahkan waktu masih ada Pak Anies juga gitu. Jadi kalau disimpulkan dari proses refleksi dan akhirnya memutuskan gue mundur, sebenarnya satu hal adalah memang ada perbedaan cara melihat untuk bukan keputusan ya, tapi cara memutuskan kayak gitu. Jadi karena gue paham bahwa di partai politik ya kita harus ikut keputusan gitu kan, partai politik kayak gitu kan. Nah tapi cara memutuskannya yang menurut gue ada beberapa yang nggak sesuai dengan apa yang gue rasa, yang gue prinsip gue sendiri gitu ya, dan bahkan nggak sesuai dengan alasan gue waktu masuk PSI kayak gitu. Jadi ini udah lama prosesnya berarti. Menurut gue sebenarnya prosesnya bahkan kan kita dari fraksi waktu gue ketua fraksi itu. Ya lu dua-duanya pernah ketua fraksi ya? Gue dua-duanya ketua fraksi. Gue di 3 gue sampai akhir mundur ini melepas jabatan ketua fraksi dan juga masih wakil ketua komisi E yang kita lepas. Itu jadi menurut gue sih ya kayak gitu. Jadi bukan udah lama ya. Jadi proses melihat
kita sering memberikan masukan ke DPP gitu. Itu kan sebenarnya udah berjalan lama banget gitu dari sebelum kita ramai-ramai, sebelum kemarin mulai ada yang keluar satu persatu gitu. Itu udah lama. Kenapa? Karena bukan hanya terkait kita mau keluar apa enggak keluar, tapi menurut kami juga yang di fraksi berkaitan sama sikap-sikap kita di politik di pemerintahan DKI Jakarta kan. Nah, itu yang juga menurut gua jadi proses yang lama gitu. Kalau dirunut dari situ ya. Tapi kalau mau keluar ya buat gue pribadi, keputusan keluar itu sebenarnya jadi di akhir itu kita ada surat instruksi untuk dan arahan bahwa kalau yang nggak nyalek lagi itu sebenarnya akan dapat surat peringatan dan pergantian kayak gitu. Nah sampai saat itu kalau buat gue pribadi, gue bahkan masih belum memutuskan untuk mengundurkan diri gitu. Tapi keputusan gue sebenarnya masih meneruskan aja sampai tuntas tapi nggak nyalek lagi kalau gue pribadi pada saat itu kayak gitu. Nah jadi tapi akhir-akhir ini ya udah makin bulat, makin yakin bahwa ya harus tetap berlanjut karena masih punya perjuangan yang harus diperjuangkan. Jadi memutuskan untuk itu. Cara memutuskan apa sih, Dres? Contohnya kayak apa sih, bro? Waktu itu gue sebenarnya pernah gitu ya, gue menghadap misalnya gue sebagai ketua fraksi pada saat itu misalnya ada statement tentang Anies pembohong. Sekali lagi gue bukan masalah dukung dan tidak dukung Anies gitu ya. Cuma maksud gue sebagai fraksi merasa itu punya dampak yang jangka panjang gitu secara kebijakan, secara hubungan, karena kan kita di dalam birokrasi kayak gitu. Dan gue juga udah melakukan upaya menghadap ketua umum langsung pada saat itu. Nah cuma yang gue sayangkan adalah gue sih merasa bahwa kenapa pelibatan itu tidak terjadi, padahal gue yang punya peran di dalam memutuskan itu gitu. Nah itu salah satu contoh aja sih. Atau bahkan kalau misalnya dirunut, gue nggak tahu ya kalau dirunut ke belakang misalnya beberapa keputusan misalnya kayak yang hasil rembuk rakyat sekarang kan jadi beda lagi dan sebagainya, itu juga gue sih nggak masalah dengan keputusannya nih, gue highlight gue tidak masalah dengan keputusannya, tapi gue selalu concern terhadap cara memutuskan prosesnya gitu loh. Karena apa? Karena PS itu kan meritokrasi ya kan, semangatnya ada pembaharuan. Nah menurut gue itu gitu, karena setiap partai pasti punya gayanya, tapi yang harus dijaga kan prosesnya menurut gue kayak gitu. Nah itu nggak cocok buat lu ternyata. Buat gua untuk apa yang gua rasa, apa yang gua imani dan prinsip gua dalam alasan gua masuk politik ada perbedaan dan akhirnya ya itu tadi. Nah, pertanyaan gua gini. Misalnya soal Anies pembohong gitu misalnya dan lain-lain gitu. Itu memang ada persoalan-persoalan yang DPP PSI juga belum tentu matching kebijakannya dengan situasi lokal dulu lah gitu kan, kira-kira kan kayak gitu. Tapi banyak ya hal yang menurut gua prestasi-prestasi PSI di DKI Jakarta. Artinya apakah itu juga DPP tidak memberikan dorongan ketika itu atau gimana? Karena misalnya kayak lem Aibon lo heboh gitu, misalnya Formula E lo paling konsisten dari awal sampai dipanggil KPK. arah gitu. Kan artinya lo juga sebagai anggota dewan punya ruang dan punya prestasi yang hebat juga gitu ya, dan PSI memberikan ruang itu juga, tidak pernah melarang-larang lu untuk bersikap juga kan selama ini gitu. Ya makanya kalau menanggapi hal itu sih sebenarnya kita sangat berterima kasih ya. Kita berterima kasih sama PSI diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk menunjukkan potensi-potensi yang kita bisa lakukan sejauh ini. Nah, tapi memang tadi mengamini apa yang Idris sampaikan, menurut kita di hal-hal yang akhirnya berdampak kepada kita semua itu tidak ada ruang diskusi sebelumnya. Ya minimal kita sebagai kader di organisasi manapun pasti tunduk pada aturan dan keputusan. Tapi pelibatannya itu yang menurut kita dirasa tidak mendapatkan porsi yang layak untuk itu. Tapi ruang yang luas untuk berkreasi nggak ada masalah dong selama ini? Ya nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah, tapi kan kayak gue pribadi gitu, gue masuk partai politik tuh sebenarnya niatnya adalah bukan hanya sekedar menjadi pejabat publik, tapi ada tata kelola partai yang mau kita, waktu itu kan semangatnya adalah tata kelola partai yang kita rubah dan sebagainya. Nah itu kan sebenarnya salah satu yang jauh lebih penting dibandingkan sekedar ngomongin ya jadi kebijakan publik atau bahkan proses jadi anggota pejabat publiknya gitu. Nah ya sebenarnya kan semua partai punya gayanya gitu, tapi gue bilang lagi, yang gue highlight adalah cara memutuskannya ini gue rasa berbeda dengan alasan prinsip gue waktu pertama kali
masuk PSI gitu. Konkretnya adalah misalnya tadi partisipasi gitu kan. Meritokrasi kan dasarnya banyak gitu. Ya kan, meritokrasi, keterbukaan, partisipasi gitu kan. Nah, itu kan jadi bagiannya saling melengkapi dan harusnya bisa dibawa ke cara memutuskan gitu. Nah, tapi gue sih setuju sama Ara bahwa sangat terima kasih sama PSI, sangat terima kasih banget bahwa partai ini memberikan ruang gitu, memberikan kesempatan ya kan terhadap kami sebagai anak-anak muda gitu. Cuma yang perlu ya maksudnya ini kan kayak lebih kita belajar banyak gitu ya sama proses pejabat publik, dan mungkin akhirnya makin merasa ada hal yang perlu kita berkembang gitu ya, atau melanjutkan dan sebagainya. Atau mungkin bahasa sederhananya adalah kita berdua merasa kita akan tetap melanjutkan perjalanan politik kita. Nah, mungkin kita kemarin sudah menyelesaikan pendidikan dasar politik kita. Ibaratnya kita ganti celana lah dari merah sekarang kita naik ke biru gitu. Atau kalau sekolah SMP negeri ya itu ya. Negeri biru. Kalau swasta mungkin bisa krem warnanya. ada yang biru, ada yang merah, merahnya coklat. Ada coklat gitu ya. Kan? Ada krem. Nah, tapi apapun itu kita sampai sekarang pun tetap sangat berterima kasih terhadap PSI dan kesempatan untuk berkembang sejauh ini. Nah, menurut lu artinya kan lu sedang bertumbuh nih secara politik dan lu mau mencari tempat bertumbuh lu yang baru nih, Dres, ya kan, ke tempat yang baru. Apa sih ekspektasi lu yang ingin lu temukan di tempat yang baru? Kalau gue pribadi, gue tuh fokus terhadap sekarang lebih memilih fokus terhadap isu dan apa yang mau gue perjuangkan nanti ketika gue jadi sebagai pejabat publik. Jadi syarat pertamanya adalah ya semua partai kan pada akhirnya pasti memberi ruang untuk mendorong pejabat publiknya mengadvokasikan sesuatu gitu ya. Nah, jadi kalau gue tanya, yang gue ekspektasi adalah ya ruang yang luas, power yang lebih luas gitu ya, sehingga apa yang gue perjuangkan gitu, misalkan gue sangat concern sama isu kesra, kesehatan, pendidikan kayak gitu kan. Nah, gue akan melihat itu sebagai salah satu syarat ya gue memilih ke yang punya punya peluang gitu ya, peluang ya, bukan power hari ini tapi peluang lebih besar gitu ya, dan juga ruang yang lebih besar gitu. Proses tadi gimana? Kalau proses, nah makanya gue bilang tadi bertemu di partai yang baru ternyata prosesnya tidak lebih baik gimana? Oke. Nah, itu yang gue bilang gitu. Jadi kan kalau partai lain itu kan tidak menjadikan meritokrasi, tidak menjadikan itu sebagai prinsip dasar utama yang dijadikan tanda kutip brand partainya itu kan. Kita udah tahu gitu. Maksudnya ada budaya-budaya partai yang mereka pilih untuk batasan-batasan yang bisa dilakukan di partai mereka masing-masing. Nah, dan kalau kita mengetahui itu dari awal ya kita memutuskan masuk ke sana kan berarti kita sudah menerima itu kan. Menerima itu sebagai konsekuensi dari kita memilih tempat bertumbuh kembang itu ya dengan situasi yang sudah seperti itu, dengan aturan-aturan yang sudah berjalan, dengan budaya-budaya berpolitik yang seperti itu. Oh, maksud lu gini ya, gue jadi paham nih. Maksud lu kalau gue harus menghadapi realitas yang sama, ya gue mending cari tempat lain, kira-kira kayak gitu ya. Di kasus yang kemarin ya, di PSI dan partai lain nih misalnya. Kalau misalnya di PSI dan di partai lain itu hambatannya sama, mending gue di partai lain aja sekalian gitu. Kira-kira matematika gampangnya gitu nggak sih? Mungkin harus balik ke set frekuensi awalnya kan, karena ekspektasi kita ketika masuk kemarin kan dengan harapan ya budaya meritokrasi dijalankan, kemudian ya tadi yang Idris sudah sampaikan panjang lebar. Nah, tapi kalau misalnya nanti kita memutuskan ke tempat baru untuk berlabuh itu ya situasinya ya kita akan set ekspektasinya pasti akan berbeda. Itulah bukti kedewasaan lu dalam berpolitik sekarang. Iya kan tuh. naik jenjang. Ya, memang lebih stoik ya. Lebih stoik, ekspektasi yang di manage kan. Yeah. Nah, ini gue mau nanya, Ra. Lu sama Idris berdua suka dipanggil emang waktu di PSI atau suka ditegur atau gimana? Kalau gue sih kayaknya pernah 2-3 kali ya dipanggil.
Ya, pertama waktu itu sempat menyatakan ketidaksetujuan, dikutip sama media dengan bahasa yang agak perlu diluruskan, akhirnya dipanggil untuk meluruskan. Soal itu pembohong itu Anies Jakarta sentris. Bukan, karena terlalu Jakarta sentris. Apa itu coba? Ya karena kita merasa waktu itu DPRD DKI fraksi PSI itu kan paling cukup punya banyak anggota itu di Jakarta kan. Iya. Nah, jadi pusat epicentrum lah. Epicentrumnya ada di sana. Nah, padahal kita ngerasa banyak isu-isu dari daerah lain, teman-teman kita yang udah berjuang, tapi mereka mungkin tidak bisa sekuat kita karena cuman single fighter di daerahnya masing-masing. Itu perlu dapat apresiasi yang layak gitu. Misalnya isu-isunya tetap harus diangkat juga sama teman-teman di DPP. Jangan terlalu source kita tuh habis di Jakarta, padahal di Jakarta secara pasukan ya kita sudah lebih kuat gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Terus lu dipanggil karena sama DPP sama. Ya, siapa waktu itu yang manggil? Ketum dan sekjen. Oke. Terus ditegur atau gimana Ya, waktu itu? ditegur, diminta klarifikasi. Itu banyak isu kayak gitu. Nggak pernah beberapa kali lah isu-isu seperti itu gitu. Ya, yang itu ya, Dres, yang soal pembohong itu ya, apa? Iya, gua kalau itu bahkan gue yang minta waktu buat menghadap. Oh, lu yang minta waktu Jadi, untuk menghadap. Pada saat itu kenapa gue akhirnya memutuskan untuk menghadap karena gue ketua fraksi kan waktu itu, karena ada respon dari beberapa birokrasi, ada apa itu yang mengingatkan lah bahwa kebijakan kayak ini tuh perlu diukur dan perlu dipertimbangkan. Nah, dari masyarakat juga, dari konstituen, dari gitu. Karena kan ya memang kan namanya pilihan politik kan nggak gampang. Nah, cuma kan yang terjadi adalah keputusan itu keluar kayak gitu kan, ya pada akhirnya tidak melibatkan saya sebagai ketua fraksi pada saat itu kayak gitu. Nanti melibatkan dan akhirnya kita tidak bisa memitigasi dampak-dampaknya selanjutnya. Dan kan yang kalau dengan posisi itu kan kita yang paling diserang duluan kan. Kita sebagai pejabat publik yang berbaju PSI, kita yang sering turun ke masyarakat dengan baju PSI, ya otomatis kita yang akan jadi sasaran tembak dari itu. Nah, Pak Anies itu habisnya 2022 kan? Ya, Oktober kan? Ini udah bulan September 2023. Nah, hampir 1 tahun. Nggak ada rekonsiliasi setelah apa yang terjadi itu antara lu dan PSI selama ini. Kayaknya nggak ada, mungkin karena ya ada dinamika yang sebelum yang keluar juga itu kan. Yang ada yang terkait tata kelola organisasi, yang lain-lain kan yang juga sudah mungkin teman-teman juga tahu semua gitu, proses-proses yang keluar itu kan, mulai dari Samara, Rian dan sebagainya, itu kan proses juga yang berjalan gitu. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu aja. Kalau rekonsiliasi ya kan kayak Ara dipanggil kayak gitu dan sebagainya, ya bukan rekonsiliasi ya, jadinya kayak klarifikasi gitu sih. Untuk membuat lu jangan sampai menghentikan langkah lu di PSI gitu. Ada nggak dalam 1 tahun belakangan ini upaya itu dari DPP PSI nggak lu rasakan atau gimana? Ya mungkin terakhir waktu kita sebenarnya kita dipanggil berdua di hari yang sama, tapi karena Idris ada satu dan lain hal tidak bisa datang, jadi kita dipanggil. Kebetulan saat itu gue juga cuman sendiri akhirnya, yaitu ajak untuk, maksudnya karena gue nggak daftar lagi, akhirnya disuruh untuk mengundurkan diri. Tapi upaya untuk meyakinkan lu daftar gak ada atau gimana? Ya biasa aja sih. Maksudnya ya mereka buka pendaftaran dengan dengan sistem yang mereka jalankan gitu. Nggak, kalau gua kan sebagai orang punya partai misalnya ya, kalau lihat ada incumbent kan nggak mungkin nggak gua kasih special treatment gitu. Dalam hal spesial ini sih kita juga nggak berekspek ada spesial sih kalau saya pribadi. Kalau gue pribadi, kalau gue mungkin gini, karena kalau buat gue pribadi, gue gue tuh sangat mengikuti prosesnya, bahkan seleksi wawancara itu, karena memang sampai akhir tuh yang tadi gue cerita, sampai akhirnya gue nggak memutuskan kembalikan itu, sebenarnya kita tetap sampai hari ini pun kita masih menjadi anggota dewan PSI yang bekerja sebaik-baiknya gitu. Kayak misalnya ya masih ngomong di rapat, masih hadir di rapat, itu masih, karena memang
mungkin bisa dibilang juga nggak kelihatan kali indikasi kita akan keluar ya gitu, walaupun gua nggak, karena kita juga nggak pernah gembar-gembor gimana dan itu yang kita jaga juga sampai hari ini gitu maksudnya. Dan mungkin di forum ini gue perlu klarifikasi ya bahwa kalau mungkin gue satu dari sedikit orang yang terlalu kritis terhadap internal PSI itu karena sebenarnya gue merasa gue ini cukup panjang perjalanan sama PSI. Secara kader bisa dibilang paripurna lah, karena sempat jadi ketua di Kota Madia, kemudian sempat di tingkat provinsi, kemudian sempat jadi anggota dewan, bahkan jadi ketua fraksi. Nah, jadi perjalanan yang panjang itu gue punya tanggung jawab moral untuk menjaga agar kendaraan ini sama seperti nilainya yang memutuskan gue masuk dengan suka rela ke partai ini gitu. Jadi kritikan itu sebenarnya bukan buat memancing polemik, bukan buat mendiskreditkan siapa gitu, tidak. Oh gitu. Nah, nih gue masuk ke isu yang agak teknis nih, Idris. Lu ini kan pejabat nih. Artinya kalau lu mundur, lu kehilangan jabatan lu dong. Ya iya. Maksud gue itu harga yang mahal loh. Lu masih 1 tahun lagi loh. Ya itu kan konsekuensi dari sebuah pilihan, dan kalau misalnya kita rasa kita punya mental petarung lah, kita akan bertarung lagi. Ya kalau buat gue pribadi sih tambahannya gini, makanya hal yang perlu di-highlight adalah bahwa kami berdua, dan gue rasa gue sangat yakin yang keluar-keluar selama ini tuh tidak pernah punya niat dari awal memang menjadikan ini hanya batu loncatan gitu, kalau bahasa gampang ya kan, bahwa kita memang bertarung 4 tahun gitu ya. Kalau buat saya di DPRD itu bener-bener mulai dari kita nggak pernah punya tahu sistem fraksi kayak apa, sistem DPRD kayak apa gitu ya, sampai dibangun gitu ya, sampai sekarang gitu. Ya pada akhirnya bahwa ya ketika ada yang kami rasa dan gue pribadi ngerasa oh beda nih kayak gitu ya, itu pilihan berat banget, makanya kita sampai akhir ini ya memang masih memikirkan itu kan, sampai akhirnya berani memutuskan oh ya udah kita keluar nih kayak gitu. Itu sih kalau buat gue pribadi gitu. Jadi ada hal yang memang jauh prinsip buat gue pribadi gitu ya, tadi yang gue jelaskan sebelumnya adalah yang membuat gue mungkin kan sangat subjektif dan personal gitu ya, dari pengalaman gue 4 tahun, dari gue melihat lagi alasan gue gabung PSI gitu, lingkungan sekitar gue, konstituen gue kayak gitu. Akhirnya gue meyakini bahwa oh ya udah, buat langkah selanjutnya gue ini untuk bertumbuh dan berkembang dalam politik untuk memperjuangkan isu yang gue mau wujudkan, itu kayaknya butuh sesuatu dan butuh untuk mengambil resiko sebesar ini gitu. Oke, besar banget loh ini resiko lo nih. Ya itu tadi balik ke konsekuensi yang udah diambil, dan kita merasa kita kan juga sudah berbuat banyak ya sejauh ini ya. Maksudnya beberapa paket kebijakan yang berhasil kita dorong dan dirasakan sama masyarakat itu yang menurut kita harus tetap kita perjuangkan nantinya. Ini harus diakui sih, DPRD DKI itu yang bikin lampunya nyala kenceng di nasional tuh ya lu ini PSI yang ada di DPRD ini gitu. Maksud gua, apa iya di rumah lu yang baru nanti misalnya, entah itu sama atau berbeda nanti lu berdua nih, lampu itu masih bisa menyala gitu. Jangan-jangan lu baru ngoceh dikit ditelepon ketum, selesai lu kiprah lu, nggak bisa lu teriak-teriak kayak dulu lagi. Lu udah pikirkan itu sih nggak sih? Kan ruang ini loh, maksud gua. Ya kemungkinan itu selalu ada ya. Maksudnya kita juga kan perlu menghormati budaya politik di organisasi yang nantinya kita akan mau terjun. Tapi sejauh yang kita percaya bahwa apa yang kita perjuangkan, yang kita lakukan ini memang berdampak dan memberikan nilai positif ke masyarakat, ya kita akan tetap seperti ini gitu. Lu nggak takut? Ya nggak takut sih. Nanti di stop, kreativitas lu dibatasi segala macam. Kalau lu di PSI kan jadi orang lama. Ya nggak apa-apa. Lu nggak takut jadi orang baru gitu, Ra? Itu bagian dari bertumbuh kan, bagian dari bertumbuh. Kita harus selalu bisa adaptasi dengan perubahan, dengan ruang baru, media baru gitu. Nah, kalau boleh nih ditanyakan, lu partai PSI seperti apa sih yang
ada di imajinasi lu gitu? Dris. Kalau gue sih sebenarnya, gue sih sangat sebenarnya kan PSI dengan meritokrasinya, PSI dengan apa ya namanya, dengan cita-citanya dulu kan menurut gue kan memang adalah imajinasi semua anak muda yang ada gitu kan. Cuma kan seiring sejalan pasti, ya gue bilang tadi, kalau gue sih makanya gue bilang gue berkali-kali yang harus dijaga itu, gue paham banget bahwa ada resiko politik terhadap keputusan yang harus diikuti dalam ketika lo masuk partai politik kan. Sebenarnya sederhananya adalah buat gue, yang gue imajinasikan adalah partai itu benar-benar apa ya, melibatkan partisipatif gitu ya, buat gue bermakna ya, partisipasinya yang bermakna, cara memutuskannya gitu ya, keputusan partai politik ya kan, ya terhadap kader-kadernya, anggota-anggotanya. Sebenarnya sederhana itu, menjaga nilai itu, karena meritokrasi, apa ya, transparansi, dari pengalaman gue di birokrasi ya, akar masalahnya adalah kan keterbukaan, masalahnya partisipasi yang bermakna dari kelompok yang jadi stakeholdernya, sehingga budaya itu bisa tercipta. Ya mungkin PSI dengan message awal yang kita terima dan membuat kita yakin bahwa itu kita, message awal. Lu cerita dulu deh, dulu lu ini kan bukan orang politik ya, dua-duanya ya. Lu kan bukan dari keluarga politik juga kan, Ra? Ya politik lu jauh, high politics lah, terlalu tinggi lah politik lo. Lu dulu gimana sih ceritanya lu masuk partai? Gue mau tahu deh. Ya karena dulu ini mungkin berbeda ya, tapi kalau gue karena ngelihat bahwa PSI saat itu hadir sebagai partai anak muda yang memberikan ruang yang sangat terbuka buat anak muda dengan mengedepankan meritokrasi, transparansi gitu, baik dari sisi apapun gitu kan, baik penggunaan anggaran, kemudian keterbukaan pengambilan keputusan gitu. Nah itu yang gue harapkan, dan semisal idealnya, ide awal PSI itu kan menghadirkan pilihan baru kepada masyarakat dengan diferensiasinya, agar masyarakat bisa menilai kinerja anggota dewannya kan. Mereka dulu mau buat apa namanya, aplikasi untuk itu yang sampai hari ini kan juga itu tidak terlaksana. Jadi tapi kan ada ya, misalnya kayak pengaduan tuh jalan tuh dulu tuh sempat heboh kan, bikin pengaduan. Iya, pengaduan itu kita kan juga menginisiasi bahwa waktu itu kita buka apa namanya, posko pengaduan di kantor DPRD di ruang fraksi kita. Nah tapi ya sebenarnya itu loh cita-cita awal yang membuat saya tertarik masuk ke dalam partai dan diberikan ruang untuk berkontribusi, saling menjaga nilai-nilai ini awal. Semuanya hal itu hilang sekarang atau gimana? Semakin kesini gue nggak mendapatkan lagi aja sih message itu. Arahnya udah beda. Buat gue ya. Lebih kemana arahnya sekarang? Lebih ke sana. Iya. Makin kesini makin ke sana. Lu gimana, Dres? Maksud lu, apa yang membuat lu dulu masuk ke politik lah? Kalau gue sebenarnya kan siapa yang yakinin lu atau gimana gitu? Kan nggak sulit loh mbak bikin orang kayak lu berdua ini untuk masuk parpol loh waktu itu loh. Ya jadi kalau gue sih pertama, PS itu kan pengalaman politik kedua gue sebenarnya. Pengalaman politik pertama gue di balai kota. Iya. Ya kan, dimana gue sebenarnya fokusnya di belakang layar gitu kan, dan ngomongin organisasi, ngomongin kebijakan kayak gitu. Jadi kalau ditanya kenapa akhirnya dulu yakin, pertama sih karena gue waktu itu diajaknya gue PSI Jakarta. Gitu. Jadi gue bener-bener waktu itu ruang yang dibuat seluas-luasnya itu waktu ngembangin PSI Jakarta kayak gitu. Jadi alasan gue ya pertama karena ada ruang. Nah yang penting itu gue belajar itu dari magang sih. Jadi kenapa sih gue respectful sama Pak BTP saat itu, karena magang itu bukan gimmick lu dikasih ruang doang, tapi ruang yang ada itu bener-bener gue bilang makanya bermakna gitu. Jadi misalnya lu ngasih masukan, rekomendasi ya kan, nah cuma rekomendasi lu tuh bener-bener dijalanin. Itulah yang buat gue bisa ya mereka ngedengerin gitu loh, karena beda gitu. Kalau cuma ruangnya doang ya sama, semua pemerintah daerah bisa bikin program magang, tapi waktu itu seorang BTP dari pengalaman politik pertama gue itu bener-bener mendengar anak magang yang buat gue levelnya tuh bukan hanya S3 harus pintar-pintar ya, semua itu dianggap sama selama masukan lu memang bener-bener
bisa dijalanin dan bermanfaat gitu. Nah jadi kata kuncinya adalah makanya gue bilang tadi ruang yang bermakna gitu. Kalau kita kasih ruang dikasih ruang doang, buat gue itu bukan bermakna gitu. Karena sekarang hari ini semua partai pasti juga ngasih ruang buat anak muda. Tapi ruang ini benar-benar didengarkan dan benar-benar diperjuangkan dan merubah tata kelola partai atau organisasi apapun tuh baru ruang yang bermakna kayak gitu. Nah, dan itu akan tercermin dari apa? Dari cara memutuskan. Gitu loh. Kalau cara memutuskannya tidak partisipatif gitu, misalnya ada satu keputusan ya tiba-tiba ada gitu kan, misalnya nggak ada dan sebagainya, ya kita akan susah melihat itu sebagai partisipasi yang bermakna. Nah, gue mau lihat nih, mau ngomong nih, misalnya let's say soal rembuk rakyat gitu misalnya. Tiba-tiba kan kemarin tuh itu menyerahkan mandat ke DPP PSI kan itu. Ya itu kan di akhir. Ini gue boleh masuk ya, gue masuk agak panjang. Jadi dalam proses beberapa kali gue dipanggil tuh gue sempat sampaikan kepada beberapa elit partai kritik gue terhadap kenapa waktu itu Rembuk Rakyat tidak memasukkan nama Pak Anies dan nama Pak Prabowo sebagai, karena kan kita yang sering turun ke lapangan kan. Waktu itu mau memfilter 9 nama, gue yakin seharusnya 2 nama itu harusnya tetap dimasukkan. Ya karena itu bagian dari bagian dari hal yang kita sering temukan di lapangan. Saat itu memang dari ketika program Rembuk Rakyat itu disuarakan kan memang Pak Anies, Pak Prabowo itu udah jadi top mind daripada masyarakat ketika ngomongin calon presiden selanjutnya kan. Gitu. Nah, jadi itu kenapa jawabannya gimana? Ya gue nggak bisa menceritakan di sini lah, tapi hal-hal seperti itu yang sebenarnya menurut artinya jawabannya nggak memuaskan lu lah. Ya kurang memuaskan. Ya, kurang karena memuaskan akhirnya kita kan punya tanggung jawab sebagai partai politik untuk memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat kan. Gitu. Itu pernah terjadi kayak gitu? Pernah. Nah, kalau gitu gini, lu pindah pasti ada yang nggak cocok lah sama diri lu kan gitu kan. Pasti itu nggak bisa kita pungkiri gitu. Nah, tapi pertanyaan gue sebenarnya, kalau lu punya waktu untuk kembali ke awal lu masuk PSI dan jadi anggota dewan lagi, apa yang menurut lu, ini gue pernah kayak gini nih dulu nih, kayaknya harusnya dulu gue begini nih gitu. Ada nggak sih hal yang ingin lu lakukan sebagai anggota PSI waktu itu? Enggak sih, karena kalau misalnya menurut gue semua proses yang terjadi, baik itu suka, duka, senang, susah, itu gue anggap sebagai hal yang memberikan nilai tambah buat pengalaman gue. Jadi kalau bisa mengulang waktu, ya gue akan jalanin ini sebaik mungkin dan ya sudah berproses seperti ini gitu. Ya kalau pada kenyataannya dalam hidup ada hal-hal yang nggak bisa berubah seperti yang kita inginkan kan, ya berarti kita harus bisa menerima itu dan ya berarti kita mungkin yang beradaptasi dengan situasi tersebut. Berarti lu udah nggak ada hal yang lu sesali di masa lalu sejak di awal PSI? Kalau gue sih pertama menjawab itu, kita kan nggak pernah mungkin mengulang. Iya. Tapi gini sih, maksudnya gue pengen jelasin bahwa buat gue pribadi nih, 4 tahun gue sebagai anggota DPRD, terus sebelumnya juga develop di PSI Jakarta, buat gue tuh adalah sebuah proses yang buat gue pribadi itu adalah yang terbaik yang bisa gue berikan pada saat itu dari sisi guanya ya. Ya kan, jadi dari gue sendiri tuh sebenarnya semua gitu, mulai dari gue berarti nggak ada yang belum lu lakukan buat gue pribadi seharusnya gitu. Nggak ada gitu. Jadi mulai dari memberi masukan, mulai dari membangun sistem tata kelola fraksi, mulai dari bikin sistem pencalekan, penggalangan dana di Jakarta. Buat gue tuh semua imajinasi gue waktu di luar partai politik bersama teman-teman yang juga udah keluar pada yang sebelumnya itu, ya itu sebenarnya kita udah wujudkan gitu. Tapi kan ada batasan ternyata dalam partai politik yang nggak bisa mengeskalasi itu lebih luas kayak gitu kan. Dan ada akhirnya makin kesini yang gue yakini dan gue rasakan adalah ya cara memutuskannya makin lama ya udah gitu. Kalau seperti ini berarti akan ada potensi-potensi itu, masih ada nggak ruang-ruang itu ke depannya buat ini kan sebenarnya karena gue ngomongnya perspektifnya gue tuh selama ini cuma di
PSI Jakarta nih mendevelop semua, tapi kan terjadi misalnya kayak gue bilang apa yang dilakukan di DPP gitu, misalnya kayak kebijakan misalnya waktu itu mengkritik, gue sih mengkritik sih udah jadi tugas kita gitu, mengkritik, mengevaluasi, tapi pilihan sikap politik yang seperti itu punya dampak gitu. Nah ternyata kan berarti ada kaitannya sama apa yang harus dibenahi di pusat juga. Apa Iya kalau gue sih sebenarnya tadi aja cara memutuskan gitu. Kan sebenarnya kita selalu sampaikan cara memutuskan, jangan Jakarta sentris, partai politik ini ada di daerah. Ya kan kalau dari sisi dewan kan kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah, bahkan yang bisa gue fokus pada pembinaan kader, pada kekuatan organisasi di kepengurusan. Ya banyak sih. Kalau gue sih melihat yang paling penting adalah kalau dari sisi waktu itu gitu ya, yang harus bisa dioptimalkan ya sebenarnya bagaimana anggota-anggota DPRD yang lain itu juga yang di luar daerah Jakarta itu kan, makanya kalau kita kan waktu itu pernah nyampein masukan Jakarta sentris. Terus kedua adalah setelah kan sekarang kelihatan nih, setelah nggak ada Anies misalnya kita mau ngapain kayak gitu secara policy. Itu seperti yang diprediksi oleh banyak orang ya kan mau ngapain gitu, artinya kan sebenarnya ini apakah maksud gue kalau gue lihat gitu ya, kalau dari pandangan gue sebagai ketua fraksi pada saat itu, jangan sampai orang nangkapnya cuma masalah individu ke individu, padahal kayak lem Aibon pada saat itu ya kan, terus juga beberapa kritik Formula E gitu, bahkan kita sampai ngelawan tanda kutip ngelawan DPRD juga pada internal, semua ini kan kita lawan nih pada saat itu kan konteksnya cuma kebijakan gitu, konteksnya kebijakan, bukan kita mau bukan personal atau merendahkan partai politik lain atau dan sebagainya gitu. Ya, intinya kebijakan aja gitu, karena itu kan peran DPRD seharusnya. Nah, gitu. Komunikasi lu antar partai itu dulu waktu di PSI gimana sih, Bro? Dengan sikap-sikap DPP yang lu sendiri juga banyak catatan kan? Ada gak sih hambatan-hambatan komunikasi antar parpol? Kalau dulu gua dengar-dengar anak-anak stand up bikin joke soal PSI DKI itu ada grup yang gak ada PSI-nya gitu kan. Ada gak sih? Bener gak sih yang kayak gitu dulu? Ya kalau sampai sekarang kita nggak tahu ya apa benar ada grup itu atau enggak. Tapi ini sih punya tantangan yang sangat sulit ketika kita perlu tetap menjadi jembatan komunikasi kepada fraksi-fraksi lain di saat ya itu tadi sesuatu yang sudah diputuskan itu juga belum clear kita terima message-nya atau substansinya gitu, dan nggak pernah ada ruang diskusi yang sebenarnya kan kita juga pasti punya pertanyaan-pertanyaan dari keputusan itu kan. Jadi gimana kita harus menjelaskan kepada orang-orang, kepada teman-teman fraksi lain atau bahkan kepada masyarakat gitu untuk sesuatu yang menurut kita saat itu pertanyaan kita aja tuh juga belum terjawab gitu. Contohnya apa sih, Bro? Ada, bisa nggak cerita? Pembohong lah. Itu. Atau yang mana? Formula E atau apa sikap-sikap yang berisiko tinggi menurut lo? Yang mana? Gue agak susah ceritanya karena nanti jadi dalam gini. Iya. Tapi lu udah terima lah itu semua. Udah terima. Lu udah berdamai kan dengan semua masalah itu? Sudah sangat berdamai. Dan apa yang bikin lu bisa terima itu bertahun-tahun? Kan maksud gua gini loh. Kan lu pindah keluar dari partai kan baru-baru ini nih. Artinya ada bertahun-tahun kan upaya lu untuk ya udahlah gua jalanin dulu ini deh gitu. Kalau gua pribadi sih sebenarnya yang membuat gua bertahan tuh ya gue karena punya posisi anggota DPR itu gue fokus untuk tetap memperjuangkan isu gue sendiri gitu. Dalam arti bukan isu gue pribadi ya, tapi kan PSI Jakarta salah satu produk yang kami buat kan pada saat itu adalah ya punya garis besar atau manifesto partai politik lah pada saat itu di Jakarta, ya fokus itu aja gitu. Jadi menurut gue ya dinamika partai politik, dinamika itu kita udah lakukan upaya untuk memberi masukan dan sebagainya kayak gitu, kita udah sampein ya. Kalau kita tetap jalan dengan kita tetap fokus aja, gue sama Ara masih bisa meningkatkan hibah beberapa lembaga keagamaan, gue masih bisa memperjuangkan penambahan sekolah dan penambahan puskesmas. Jadi itu yang membuat gue merasa pada akhirnya isu perjuangan itu juga penting untuk tetap dirawat dan dijaga gitu, sehingga ya pada akhirnya kan sebenarnya partai politik, anggota dewan gunanya buat masyarakat juga. Ya bertahannya di situ aja. Kita melihat ini bagian dari proses. Nah, cuma kan pada akhirnya kita melihat ya ada batasan kan. Setiap orang pasti punya batasannya. Nah, batasannya
sangat personal gitu dan sangat pribadi masing-masing, karena orang nggak bisa menghakimi pandangan gue salah karena lu juga nggak merasain apa yang gue rasain kan, kayak gitu. Tapi pada akhirnya batasan itu akhirnya kita putuskan dari proses panjang ya 25 Agustus itu kita bersikap kayak gitu, ya udah nih saatnya kita tumbuh, saatnya kita coba gitu bertaruh gitu kan, kalau nggak bertaruh katanya nggak dimenangkan nih kan, kayak gitu. Ya, dengan tadi resiko dan konsekuensi dan harga yang mahal yang tadi lo sampaikan harus kita tanggung, ya kita tanggung karena kita tetap merawat perjuangan dan legacy yang udah pernah kita lakukan sih, itu aja. Ini kalau perjudian ini masangnya banyak biasanya dapatnya banyak juga deh. Tergantung kan. Kalau ada kawan kan pindah partai nggak pegang jabatan apa-apa, nganggur-nganggur aja kan. Pindah partai ya judinya ya nggak banyak juga kan. Apa sebenarnya kawan itu kita sama-sama kenal? Nah, ini bicara masa depan politik lu berdua nih. Ya. Menurut lu, Dris, apa yang membuat lu, gua nggak tanya lu akan berlabuh kemana karena pasti nanti waktunya cepat atau lambat itu pasti lu umumkan, dan itu menjadi lu mungkin masih menghitung-hitung, gue yakin lah gitu. Tapi apa yang membuat lu yakin akan pindah ke sebuah partai itu? Nih, oke, gue akan ke sini karena dia menawarkan ini. Kan banyak isu-isu uang transfer misalnya, ya kan? Yang pasti lu udah pasti akan tolak gitu kan. Maksud gua pasti lu akan bantah, bukan alasan bantah apa tolak nih? Enggak, bantah. Ya, tolak belum tentu. Iya. Ya, apa yang membuat lu yakin untuk memutuskan kapal perang lu yang selanjutnya gitu, kapal perjuangan lu yang selanjutnya? Ya pertama banget sih pasti kesempatan dan ruang yang dibuka ya untuk kita. Ya memang ada beberapa partai yang komunikasi gitu kan, kita diberikan ruang untuk terus tadi memperjuangkan apa yang sudah kita lakukan itu kan, jadi harganya mungkin jauh lebih mahal daripada transfer yang mungkin ada kalau ada ya, yang mungkin ada yang dijanjikan gitu kan. Tapi nggak ada. Jadi sebenarnya ruang untuk terus memperjuangkan mimpi perjuangan itu jadi sangat mahal buat kita. Nah kemudian ada nggak ya partai yang menawarkan sesuatu uang transfer gitu ke lu? Gue nggak tahu ya, tapi sejauh ini sih nggak ada ya. Maksudnya apa yang mereka tawarkan biasanya? Ya apalagi dengan posisi-posisi partai yang sudah jauh lebih besar, lebih established, lebih banyak diisi kader-kader potensial. Jadi ya sebenarnya pindah ke partai itu pasti akan jadi perjuangan baru buat kita gitu kan. Nah tapi ya itu tadi, selama kita juga pasti melihat track record dari partai-partai tersebut kan, kemudian mencoba melihat proyeksi perjuangan mereka di masa depan dengan misalnya saat ini mendekati Pilpres, capres-capres mana yang didorong oleh partai-partai ini. Oh itu jadi perhitungan lu juga? Salah satu variabel. Kalau buat gue ya, kalau Idris nggak tahu. Iya. Mungkin pilihan lu sama tapi perhitungannya beda mungkin ya. Mungkin pilihannya sama tapi kalkulasinya beda kan. Bisa aja kan. Capres terus apa lagi? Kan dengan ruang capres terus apa lagi? Dengan misalnya menentukan capres mana itu, kita akan jadi tahu kira-kira partai ini akan punya solusi apa dari tantangan ke depan yang dihadapi Indonesia sebagai bangsa kan. Karena peran partai politik itu sangat strategis gitu. Nah, dua itu berarti ya jadi perhitungan lu. Kalau lu apa, Dres? Kalau gue yang paling pertama adalah pasti kesesuaian dengan yang gue bawa tadi sih. Gitu. Jadi gue sangat concern bahwa harus ada upaya serius untuk ruang, bukan sekedar ruang gitu, tapi benar-benar ruang bermakna tadi. Ruang bermakna itu gitu kan. Ketika suara lu didengarkan oleh gitu. Stakeholders utamanya lah gitu. Jadi kayak gue dapat komitmen misalnya kesamaan ketika misalnya ketua umumnya atau orang strategis itu bilang ya isu kesehatan ini memang isu prioritas dan udah terbukti sama track record anggota-anggota DPRD-nya juga gitu di yang hari ini juga udah menjabat gitu di partai lain gitu. Jadi kan konsistensi itu bisa diuji gitu ya. Jadi kalau gue
kalau gue sih sebenarnya satu-satunya yang paling variabel paling kuat adalah ruang bermakna untuk mewujudkan yang tadi gue pengen bawa kayak gitu. Nah itu yang gue rasa penting gitu ya, kesesuaian kayak gitu. Nah kalau kedua faktor-faktor lainnya, kalau gue mungkin melengkapi agak beda gue melihatnya. Kalau gue merasa ke depan kita juga harus berpikir ini ada selain capres tuh juga cawapres kalau gue. Jadi paketnya mau jadi siapa sih ngedorongnya nih kayak gitu. Kenapa? Karena gue rasa perlu ada perwakilan kelompok muda gitu ya, karena kan kita juga sebenarnya mewakili sama kayak BSI. sama pun nggak apa-apa, tapi kan gue bilang caranya ya kan keputusan ini kan bukan keputusan, jadi makanya gue bilang ini gue ingat kata-kata Pak CT di acara gue kemarin. Apa yang membedakan Pak? Gue tanya ke dia, Pak CT, apa yang membedakan Pak CT tipu-tipunya anak buah bapak di perusahaan sama di pemerintahan, kata gue kan. Dia bilang kalau di perusahaan gue result based. Hasilnya apa? Terserah. Lu nangkap tikus pakai kucing, pakai apapun terserah lu. Tapi kalau di pemerintahan prosesnya salah, masuk penjara bos. Kata Pak Cinti. Gue jadi paham nih keresahan lu apa gitu. Ya pokoknya karena menurut gue bahkan 4 tahun ini mengajarkan gue bahwa keputusan politik itu ya memang ada banyak pertimbangan. Tapi bagaimana mengkonsolidasi proses agar semua kader siap, agar semua stakeholder siap, itu jadi hal yang harus dijaga. Benar belum tentu bijak gitu ya. Lu bisa benar tapi belum tentu bijak kan. Proses ini soal bijak kan. Lu memahami orang lain gitu. Nah berarti itu yang lu jadiin variabel utama lu ya. Proses pengambil keputusan yang bermakna. Nah, pertanyaan gue satu lagi nih terakhir, Ra. Apa kompetensi yang lu miliki sehingga partai-partai yang bernegosiasi sama lu ini ya yakin bahwa mereka bisa menggunakan energi lu untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan negara di masa depan? Iya. Yang pasti kan track record perjuangan yang selama ini kita perjuangin kan, maksudnya bisa dilihat lah kita di rekam jejak digitalnya banyak kok hal-hal yang udah kita dorong, hal-hal yang bahkan goal gitu. Jadi itu pasti jadi salah satu hal yang dilihat partai kan. Kemudian masalah ya pengalaman kita sebagai anggota dewan yang 4 tahun ini kan juga pasti menjadikan nilai tambah tersendiri gitu. Kalau lu apa? Kalau gue pertama satu hal yang menurut gue modal penting ketika udah jadi udah jadi anggota dewan adalah lu bisa jadi jembatan terhadap kelompok-kelompok yang mungkin selama ini belum terjangkau sama partai politik. Jadi buat gue yang meyakini bahwa kelompok yang ada di belakang gue gitu, dalam arti konstituen gue selama ini yang gue jembatani, kelompok muda yang gue jembatani ini itu punya potensi untuk menjadi nilai tambah buat partai apapun gitu ya ke depannya gitu ya, ataupun jalur politik seperti apapun. Karena gue ngerasa memang anggota DPRD itu ya jembatan, dia kan jadi jembatan konstituen dia gitu. Nah jadi itu modal pertama. Modal pertamanya itu. Kedua adalah ya kompetensi dan rekam jejak sih. Makanya gue bilang tadi, gue selalu bilang bahwa PS ini kan pengalaman politik gue kedua gitu. Politik pertama gue sebenarnya kenapa di Jakarta ini, karena menurut gue pengalaman gue belajar banyak tentang birokrasi. Bahkan kalau teman-teman tanya nih misalnya kenapa sih lem Aibon itu bisa keluar kayak gitu, padahal itu baru ngejabat tuh. Kita kalau ditanya orang baru belajar udah bisa tahu kayak gitu. Itu kan sebenarnya sebuah proses yang kita bisa mendahului gitu karena kita punya pengalaman di sebelumnya yang akhirnya kita bisa tahu oh di sini nih celahnya nih. Nah itu tuh pengalaman dan kompetensi itu misalnya terkait tata kelola pemerintahan yang gue rasa jadi penting untuk partai politik agar bisa menjadi sikap politik yang lebih substantif dan akhirnya dampak ke masyarakatnya lebih terasa. Akhirnya berharapnya jadi elektoral buat juga partai politik, dan yang paling penting kan ya perubahan ya sosial yang terjadi di masyarakat sehingga punya manfaat lah gitu. Oh, ini perubahan nih. Aduh, kan. Jangan digiring ke sana. Kita ini kan dari warna baju simbol kan. Nggak, nih kalau ada yang gua luput harus tanyakan, lu omongin aja. Terserah lu nih, terakhir nih. Ada nggak yang pengen lu sampein aja. Yang mana gua luput untuk ngomongin. Nanyain. Kalau gue sih pertama mungkin tadi gue nggak tahu nanti akan rekamnya seperti apa gitu ya. Cuma
sekali lagi kita akan terima kasih gitu ya, kita terima kasih sama PSI. PSI adalah tempat belajar yang luar biasa kayak gitu ya menurut gua. Kedua adalah setiap orang pasti punya latar belakang keputusan gitu ya, tapi menurut gua yang bisa gua sampaikan di sini bahwa keputusan itu sangat personal, sangat berkaitan dengan apa yang gua rasakan, apa yang lingkungan gua ada gitu ya, yang kita bahas sebelumnya. Dan terkait langkah selanjutnya itu dimanapun gitu ya, gua adalah seorang yang Idris tetap Idris gitu ya kan. Gua punya cita-cita bahwa sama kita sebagai anak muda di Jakarta gitu di Indonesia pengen ada perubahan politik lah di jalan apa, dan itu yang harus kita jaga dan gue jaga juga sih. Mungkin kalau dari gua itu ya. Ada nggak yang mau disampaikan sebagai penutup yang inilah yang nggak gua tanyakan lah, mungkin gua luput juga kan, ini kan nggak ada skripnya gitu. Iya. Kalau ada teks kan enak. Ya mungkin sebagai penutup ya tadi sama seperti kita dari awal bahwa keputusan yang kita ambil ini memang lebih pada personal, pengalaman yang kita lalui gitu. Jadi kita berterima kasih sekali sama PSI sudah sampai sejauh ini kita diberikan ruang untuk berjuang. Tapi memang pada akhirnya karena keputusan personal itu yang membuat kita merasa harus ya mungkin 4 tahun pengalaman mengajarkan stylenya perjuangan gue tuh yang berbeda sama style perjuangan PSI gitu. Jadi ini langkah yang harus diambil. Ya mungkin juga pasti kita proses kalau gue sih kan hampir 7 tahun ya. Hampir 7 tahun gitu ya di PSI, juga pasti punya kekurangan, punya salah gitu ya. Gue juga minta maaf gitu ya, karena kita sama-sama anak muda yang punya cita-cita mimpi sama, hanya ada perbedaan gitu ya, perbedaan sikap, perbedaan cara pandang. Tapi pada intinya gue selaku sampai tanggal 25 gue adalah kader PSI gitu kan. Minta maaf kalau ada salah gitu ya, ada kekurangan selama ini, sehingga kita ke depan ya berharapnya bisa tetap berkolaborasi sama dan berjuang untuk kepentingan anak muda, untuk kepentingan bangsa dan juga negara kita yang kita cintai ini. Gitu sih gue. Sama tambahan juga. Ya, ya tadi maksudnya gue menyampaikan rasa terima kasih sekaligus permintaan maaf lah sama teman-teman di PSI yang mungkin pastinya kita juga punya banyak kekurangan dalam proses 4 tahun sebagai kader anggota DPRD dari PSI. Nah, tapi ya itu tidak langkah ini tidak akan menyurutkan kita untuk terus berjuang sama-sama, dan kita selalu terbuka untuk bisa berkolaborasi memperjuangkan Indonesia yang lebih baik lah. Oke, thank you Ara, thank you. Sama-sama. Sudah bercerita di sini, dan semoga sih langkah politik lu ke depan dari celana merah ini menuju celana bisa biru, coklat dan lain-lain akan memberikan manfaat juga untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di Total Politik selanjutnya. Dah.